Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke mata kuliah Mekanika Tanah 1 ya. Sekarang kita masuk ke materi tentang klasifikasi tanah. Apa itu klasifikasi? Klasifikasi adalah suatu kegiatan mengelompokkan tanah yang mana memiliki berbeda-beda sifat gitu ya. Tanah yang aslinya memiliki berbagai macam sifat, kemudian kita bentuk gitu ya dalam sebuah grup-grup dan subgrup berdasarkan dari sifat-sifat yang sama seperti itu. Jadi kita cari gitu ya mana yang sekelompok gitu ya dengan berbagai macam sifat yang dimiliki oleh tanah. Nah, kenapa kita perlu untuk melakukan pengelompokan? Tentu kita ingin mendapatkan gambaran umum mengenai perilaku dari sebuah tanah. Ya. Makanya kenapa kita itu dinamakan dengan mekanika. Mekanika itu artinya adalah perilaku. Ya sama seperti halnya kalau mau daftar kerja gitu misalkan ya, orang itu kan diwawancarai dulu, ingin tahu nih orang perilakunya seperti apa, kemampuannya seperti apa, sehingga nanti bisa ditempatkan pada sebuah pekerjaan yang sesuai dengan yang dia miliki, kemampuan yang dia miliki, atau dia tidak termasuk. Sebentar ya. Ya, kita mulai lagi. Nah, seperti itu ya. Kemudian, dasar klasifikasi tanah yang akan kita gunakan adalah pertama plastisitas tanah, data plastisitas, kemudian adalah data ukuran butiran tanah. Gitu ya. Macam-macam dari klasifikasi tanah. Yang pertama adalah, ini adalah berbagai macam ya, yang kebanyakan luar negeri. Geologic Soil Classification System, Agronomic Soil Classification System, Textural Soil Classification System (USDA), American Association of State Highway Transportation Official System (ASTO). Kalau kita sering pakainya yang ASTO, nanti kita pakai ASTO ya, sama yang keempat ini Unified Soil Classification System (USGS) atau Sistem Unified, itu yang akan kita pakai nanti. ASTM juga kadang kita pakai ya, tapi lebih ke untuk testing dan material. American Society for Testing and Material System. Kemudian yang terakhir adalah Federal Aviation Agency System. Nah, yang akan kita sering pakai adalah yang ASTO, kemudian USGS, kemudian ASTM. Tiga itu ya. Nah, pertama kita masuk ke jenis klasifikasi. Yang pertama kita menggunakan klasifikasi berdasarkan tekstur. Apa itu tekstur? Tekstur adalah sebuah keadaan permukaan dari tanah yang bersangkutan, di mana tekstur tanah ini dipengaruhi oleh ukuran tiap-tiap butir tanah yang ada di dalam tanah. Jadi kaitannya dengan ukuran lah ya kalau tekstur itu. Nah, untuk penentuan jenis tanah berdasarkan tekstur ini, kita menggunakan sebuah grafik gitu ya, di mana grafik ini diperoleh dari klasifikasi berdasarkan tekstur oleh Departemen Pertanian Amerika (USDA). Nah, biasanya kalau menggunakan klasifikasi yang tekstur ini untuk kepentingan pribadi sih ya, berarti tergantung kepentingannya apa, jadi tidak bisa disamaratakan di tempat yang lain gitu ya. Untuk saat ini memang tekstur klasifikasi ini kurang bisa menggambarkan ya, mengklasifikasikan tanah secara utuh gitu ya. Meskipun masih bisa dipakai, tapi untuk kalangan-kalangan tertentu. Kalau di sini kan kita lihat dia klasifikasinya oleh siapa, Departemen Pertanian ya, cocoknya untuk kegiatan pertanian gitu ya. Tapi kalau untuk bidang sipil kurang memenuhi persyaratannya seperti itu ya. Tapi tidak masalah, kita akan coba pelajari sedikit ya, bagaimana sih caranya pengklasifikasian tanah berdasarkan tekstur ini yang dibuat oleh Departemen Pertanian Amerika Serikat. Yang pertama adalah contoh gitu ya. Oh ya, pada
klasifikasi berdasarkan tekstur ini, dia membagi tanah menjadi 3 bentuk, yaitu pertama pasir, di mana dinamakan pasir apabila butirannya itu diameternya 2 sampai dengan 0,05 mm pasir. Lanau berarti antara 0,05 sampai 0,002, dan kalau lempung maka kurang dari atau lebih kecil dari 0,002 mm satuannya ya. Di sini memang maka kekurangannya dia nggak ada yang kerikil atau yang diameternya lebih dari 2 meter. Coba kita akan mencoba mengklasifikasikan tanah dengan menggunakan grafik yang ini ya. Contoh nih gitu ya. Kita sedang menyaring tanah gitu ya. Setelah disaring diperoleh tanah A itu ya. 30% itu merupakan pasir. Tahu dari mana? Nah, dari ini. Karena ini ketahuan saringannya. Saringan tertahan di setiap diameter itu ya. Kemudian yang kedua adalah 40%-nya lanau dan 30%-nya butiran dengan ukuran lempung. Kurang dari 0,002 mm. Nah, klasifikasi tekstur tanah yang bersangkutan dapat ditentukan dengan cara seperti ditunjukkan pada gambar anak panah berikut gitu ya. Kita coba gunakan gitu ya. Berarti 30% pasir. Pasir berarti yang mana? Yang bawah ini pasir. Kemudian yang kanan miring ini lanau, persentase lanau. Yang kiri persentase lempung. 30% pasir berarti yang ini. Kita tarik garis merah ini ke sini ya. Tarik. Kemudian tadi berapa? 40% lanau, 30% lempung. Lanau mana lanau? Ini. 40% lanau kita tarik. Dan 30% lempung. Oke. Setelah dari ketiga persentase ini kita tarik, maka ditemukan titik temunya di mana? Di sini ya titik temunya ya. Yang perpotongan antara tiga persentase tanah tadi. Bentar ya. Jadi letaknya di mana? Oh, letaknya berarti dia di tanah liat berlempung. Maka atau kita sebut sebagai lempung tanah liat. Nah, kalau kita lihat tadi tanah ini berarti dia hanya tanah yang lolos lewat ayakan nomor 10, artinya yang pasir ke bawah gitu ya. Tapi kalau misalkan kita menemukan kondisi di mana tanahnya itu memiliki diameter lebih dari 2 mm, maka kita perlu melakukan suatu koreksi. Contoh nih ada tanah B, dia punya ukuran butirnya 20% kerikil, 10% pasir, 30% lano, dan 40% lempung. Ini ada kerikil nih. Gimana caranya? Maka kita akan melakukan modifikasi dengan tetap tiga ini aja, pasir lano lempung ya, karena di sini kan nggak ada kerikil gitu. Maka kita modifikasi caranya adalah berarti kalau pasir awalnya 10%, maka 10 kali 100 per 20 berarti dikurangi kerikil ya, berarti pernya bukan per 100 lagi, tapi cuma per 80 karena 20%-nya punya kerikil. Nah, ini modifikasinya kalau kita total jadinya 100%. Berarti kita tinggal masukkan ke sini lagi ya. Nah, setelah kita masukkan ke sini, coba pasir 12,5. Gimana nih ya? Ini ya. Pasir 12,5 kira-kira di sini. Tarik. Lanau 37,5. 37 di sini ya. Tarik. Kemudian lempung 50%. Kita temunya di sini. Maka dia jenisnya apa? Lempung. Nih ada tulisannya ya. Lempung berlanau. Mana sih? Kok beda ya? Oh, maaf. Oh, bukan lempung. Dia sudah ini ya. Sudah ketarik. Nah, saya akan gambarkan aslinya ya biar kelihatan, biar enggak bingung.
Keliru ya. Nah, ini gambar aslinya ya. Jadi batas-batas antara jenis tanahnya itu digambarkan dengan garis-garis hitam itu ya. Nah, seperti ini. Ini saya taruh di bawah. Bentar. Oke, seperti itu ya. Tetapi karena persentase kerikil yang dikandung oleh tanah B cukup besar, maka tanah tersebut dapat dinamakan sebagai lempung berkerikil. Jadi kan awalnya lempung kalau kita tidak memperhatikan kerikilnya. Kalau sekarang berarti sebagai lempung berkerikil. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah klasifikasi berdasarkan pemakaian. Kalau tadi tekstur itu hanya berdasarkan ukuran butiran, kalau berdasarkan pemakaian, maka klasifikasinya adalah selain ukuran juga berdasarkan pada sifat plastisitas tanah. Apa itu plastisitas? Plastisitas itu adalah kandungan mineral dari lempung. Kandungan mineral lempung ya. Karena memang sangat penting sekali ya, apalagi kalau di bidang teknik sipil itu sangat perlu sekali kita tahu kandungan mineral lempungnya gitu ya. Nah, yang kita pakai di bidang teknik sipil itu adalah memperhitungkan distribusi ukuran butiran dan batas-batas Atterberg. Batas-batas Atterberg itu plastisitas tadi yang kita lakukan di pertemuan sebelumnya ya, yang ada batas cair, ada batas plastis. Nah, itu namanya batas-batas Atterberg gitu. Oke, yang pertama adalah sistem klasifikasi ASTO gitu ya. Nah, berdasarkan sistem klasifikasi ASTO ini kan tadi selain dia ukuran butir, nah kalau ukuran butiran, kalau berdasarkan ASTO ini, menurut ASTO dinamakan kerikil itu apabila bagian tanah yang lolos ayakan dengan diameter. Berarti yang lolos ayakan diameter 75 mm atau 3 inch dan yang tertahan pada ayakan nomor 20. Jadi kerikil itu adalah kriteria seperti itu. Lolos nomor 75, nomor diameter 75, kemudian tertahan di layakan nomor 20. Atau diameter 2 mm. Nah, kalau pasir, menurut ASTO ini, bagian tanah yang lolos ayakan nomor 10 dan yang tertahan pada ayakan nomor 200 atau 0,075 mm. Kalau lano dan lempung adalah bagian tanah yang lolos ayakan nomor 200, makanya kita pakai percobaan hidrometer ya, yang sudah pernah saya sampaikan juga. Untuk plastisitas, kemudian selain ukuran butiran, untuk ASTO adalah kita juga berdasarkan plastisitas. Nah, plastisitas ini dikatakan berlanau apabila bagian yang halus dari tanah itu punya indeks plastisitas. Sudah ada indeks plastisitas sebelumnya ya, sudah kita tahu cara menghitungnya. Nilai IP-nya adalah sebesar 10 atau kurang. Dinamakan berlempung, nama berlempung itu dipakai bila bagian-bagian yang halus dari tanah mempunyai indeks plastis sebesar 11 atau lebih. Jadi kalau berlanau, IP-nya atau PI-nya itu adalah 10 atau kurang. Kalau berlempung, kan bedanya lanau sama lempung, itu IP-nya adalah lebih dari 100. Itu bedanya. Gitu ya. Terus yang ketiga adalah apabila batuan, kalau dinamakan batuan itu adalah ukurannya lebih besar dari 75 mm. Berarti tadi kan kerikil.
Berarti kerikil, pasir, lanau. Di atasnya kerikil itu ada namanya batuan. Sebentar ya. Oke. Ya, berarti ada namanya batuan juga. Kalau batuan ya berarti yang gede-gede. Nah, apabila kita menemukan batuan pada suatu tanah kita, maka batuan itu harus dikeluarkan dulu, gitu ya. Tapi tetap persentase dari batuan itu harus dicatat, tetap harus dicatat. Nah, ini berdasarkan ASTO, klasifikasi tanah untuk lapisan tanah dasar jalan raya ya, dibuat oleh ASTO dari Amerika. Di Indonesia banyak pakai ASTO, meskipun banyak penyesuaian tentunya ya. Nah, kalau ASTO ini kita bisa lihat gitu ya. Dari dalam pengklasifikasiannya, maka dia pertama berdasarkan ukuran butir, yaitu melalui analisa ayakan. Gitu ya. Nanti pengertian A1 dan sebagainya itu ada ya. A1, A1B berarti maksimal 50% ya maksudnya ya. Dia masuk ke A1, A3, A2. Kemudian selain itu buat analisa butiran ada juga plastisitasnya. Berapa nilai batas cairnya? Indeks plastisitasnya di sini maksimal 6. Dan ini juga seperti itu. Maksimal 40, 10. Sebentar ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, seperti itu ya. Tipe material yang paling dominan. Kalau yang A1 maka batu pecah kerikil. A3 maka kita sebut sebagai pasir halus. Kelompok A2 maka kerikil dan pasir yang berlanau dan berempung. Berarti ini dari kerikil, pasir, kemudian lanau atau berlempung ya. Nah, untuk tanah-tanah dengan klasifikasi ini maka dia sangat baik untuk konstruksi ya. Jadi penilaiannya adalah dari baik sekali sampai baik. Tadi untuk tanah berbutir. Tadi yang ini maksudnya kerikil dan pasir tapi yang berlanau atau berlempung gitu ya. Jadi bukan tanah lempung atau pasir ya. Nanti ada di sini sendiri. Nah, untuk yang kedua adalah jenis tanah lanau lempung. Kalau ini jenis tanah yang berbutir. Tanah lempung itu dari klasifikasi kelompoknya dari A4 sampai A75 sampai A76 ya. A4, A5, A6, A7 dan seterusnya ini. Analisa ayakan tetap berarti tapi dia dari nomornya 10, 4 sama seperti tadi gitu ya. Minimal 36 itu 36% ya. Minimal 36. Minimal 36. Minimal 36. Ini sifat fraksi atau plastisitasnya ya. Batas cairnya maksimal 40% ini ya. Ini plastisitasnya berarti sama juga hasilnya. Nah, jenis material seperti ini maka dia disebut sebagai tanah berlempung. Maaf, ini berlanau. Ya, ini lanau. Kemudian yang ini adalah lempung. Bedanya apa ini sama ini? Lihat di sini. Indeks plastisitasnya. Ya. Nah, kalau jenis tanah berlanau sampai lempung ini dalam penilaiannya adalah dia termasuk dari yang baik
ke tidak baik atau jelek. Gitu ya. Bentar ya. Nah, berikut adalah rentang rank dari batas cair LL dan indeks plastisitas untuk tanah dalam kelompok. Tadi ya, batas cairnya, penilaiannya. Kelompok-kelompoknya ada di situ. Nah, untuk mengevaluasi mutu atau kualitas dari suatu tanah sebagai bahan lapisan tanah dasar subgrade dari suatu jalan raya, ada sebuah angka yang dinamakan dengan indeks grup atau grup indeks. Sebentar ya. Oke, saya lanjutkan. Maaf ya, agak berisik. Nah, untuk mengevaluasi mutu atau kualitas dari suatu tanah sebagai bahan lapisan tanah dasar subgrade dari suatu jalan raya, karena kan pada tanah itu kalau mau membuat jalan ya, terutama jalan raya gitu ya, itu juga sama ada pondasinya. Bagi bagian tanah dasar itu yang paling penting sekali gitu ya, untuk menentukan kekuatan dari suatu jalan. Nah, untuk menentukan itu maka dikenal dengan yang namanya indeks grup atau grup indeks, dilambangkan dengan GI. Juga diperlukan selain kelompok dan subkelompok dari tanah yang bersangkutan. Nah, harga GI ini dituliskan di dalam kurung setelah nama kelompok dan subkelompok dari tanah yang bersangkutan. Indeks grup dapat dihitung dengan memakai persamaan seperti di bawah ini ya. Maka GI sama dengan F-35 dikali, hati-hati ya, lihat kurungnya, 0,2 ditambah 0,005 kali LL. LL itu batas cair. Cara menghitungnya udah tahu ya sebelumnya. Batas LL min 40. Baru ditambah 0,01 kali F min 15 kali PI plus indeks plastisitas min 10. Nah, di sini suku pertama persamaan 3.1 yaitu F-35, berarti suku pertamanya ini. Ya. Kali ini. Ini dinamakan sebagai bagian dari indeks grup yang ditentukan berdasarkan batas cair liquid limit. Kemudian suku yang kedua adalah ini. Berarti kalau ini itu bagian kedua, suku kedua, di mana penentuannya itu berdasarkan dari plastis indeks atau indeks plastisitas. Ya. Hanya makanya bedanya ASTO ini dia berdasarkan pada plastisitas. Ya. Nah, berikut adalah aturan untuk menentukan harga dari indeks grup. Yang pertama, apabila persamaan tadi yang ini menghasilkan nilai GI yang negatif, maka harga GI dianggap 0. Jadi kalau misalkan ini kita hitung hasilnya negatif, maka kita anggap GI nilainya adalah 0. Kemudian yang kedua, indeks grup yang dihitung dengan menggunakan persamaan tadi yang bersama dibulatkan ke angka yang paling dekat. Berarti harus pembulatan gitu ya. Jadi nggak boleh ada desimal, berarti harus angka saya lupa. Angkanya harus nggak ada koma-komanya, 1, 2, 3, 4 seperti itu. Jadi kalau misalkan ketemu 3,4 maka harus dibuletin. Berarti kalau kurang dari 5 kita bulatannya ke bawah jadi 3. Tapi kalau misalkan 3,5 kita bulatkan ke atas jadi 4 gitu ya. Kemudian yang ketiga, tidak ada batas atas untuk indeks grup, nggak ada batas atasnya ya. Paling gede harus ini gitu, nggak ada. Kemudian indeks grup untuk tanah yang masuk dalam kelompok A1, A, A1B, A24 tadi ya. A1A, A2B yang ini berarti ya. A1A, A,
1B, dan seterusnya tadi yang disebutkan di sini selalu sama dengan 0. Berarti nilainya untuk kategori tanah yang tersebut nilainya selalu sama dengan 0. Nah, kalau untuk tanah yang masuk kelompok A26 dan A27, berarti yang ini ya, A26 sampai A27. Maaf, dan ya, bukan sampai A26 dan A27, maka hanya bagian dari indeks grup untuk PI saja yang digunakan. Berarti kalau untuk A26 dan A27, GI-nya cuma di suku yang pertama. Berarti yang ini aja. Yang PI, maaf, yang kedua, suku yang kedua. Berarti nggak pakai suku yang pertama. Khusus untuk jenis kelompok tanah A26 dan A27. Oke. Contoh soal. Contoh gitu ya. Hasil dari uji analisis distribusi butiran tanah sebagai berikut. Lolos AYAKA nomor 10 100%, nomor 40 58%, nomor 200 58%. Nah, LL batas cair dan indeks platisitas tanah yang lolos adalah nomor 4. Yang lolos AYAKA nomor 40 adalah 30 dan 10. Klasifikasikan tanah tersebut berdasarkan cara ASTO. Kita pakai tabel 3.1. Sebentar ya, ini pada rame anak saya tuh. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini contoh soalnya ya. Kita gunakan tabel 3.1 karena tanah yang lolos AYAKA nomor 200 adalah 58%, maka tanah ini masuk dalam klasifikasi Lanau Lempung. Kita lihat ya. Lebih dari 58% ya. Nah, berarti kan minimal 36. Berarti yang lolos 200. Nah, kenapa dia tidak masuk tanah berbutir? Karena kalau di tanah berbutir ini yang lolos AYAKA nomor 200 itu maksimalnya di 35. Padahal di soal ini yang lolos AYAKA nomor 200 58%, maka dia masuknya ke yang kedua, tanah Lanau Berlempung. Kenapa? Karena di lolos nomor 200 ini di minimal 36. Kalau minimal 36 berarti ya boleh lebih dari 36 ya. 40, 50, 60 juga boleh. Oke, berarti yang pertama kita masuk ke situ, berarti jenis tanahnya Lanau Lempung. Masuknya kelompok yang mana? Kelompok A4, A5, A6, dan A7. Ya, A4, A5, A6, A7. Semuanya masuk ya kriterianya. Tapi kita akan lihat di nilai-nilai yang lain. Itu yang pertama. Kemudian kita perhatikan nilai-nilai yang lainnya juga, itu yang kita perhatikan. Batas cairnya, gitu ya. Di mana di lolos nomor 40 ini batas LL-nya 30, kemudian PI-nya berapa? PI-nya 10. Kita coba lihat LL dan PI-nya. Nah, LL-nya 30, PI-nya 10. LL 30, LL 30. Berarti yang maksimal 40. Ya. Berarti LL 30, berarti yang mana yang masuk? Ini masuk ya, A4 masuk, A5 masuk, A6 masuk, A7 nggak masuk. Kemudian PI-nya berapa? 10. Ini maksimal 10. Maksimal 10, minimal
11. PI-nya berapa sih tadi? Oh, PI-nya 10. Berarti yang masuk yang mana? Nah, berarti yang masuk adalah di A4 gitu. Karena kenapa A5 4? Ya, bisa ya. Jadi seperti itu ya. Atau A5 juga bisa sih. Cuma di sini kita ambil yang A4 karena maksimalnya itu ya. Oke, kemudian kita masukkan ke persamaan. Jadi A4 atau A5 ya. A6 nggak masuk, jadi kan A7 juga nggak bisa. Oke, kita masukkan ke rumus. Rumusnya adalah F min 35 kali 0,2 ditambah 0,05 LL 40. Ya, kita masukkan. F-nya berarti 58. F itu adalah tadi ya. Nih, diingatkan kembali. F adalah yang lolos ayakan nomor 200. Ayakan nomor 200. Bentar ya. Kemudian F udah masukin ya 35 di rumus. LL-nya masukin, LL-nya 30, masukkan. Kemudian 0,1 F-nya tetap 58, 15, PI-nya kita masukkan juga. Hasilnya adalah GI-nya 3. Maka tanah ini kita klasifikasikan sebagai A4 3. Gitu ya. Nah, A4 3. A4 3 itu menggambarkan indeks ya. Indeks grupnya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk sistem klasifikasi unified, yang pertama ada tanah berbutir kasar. Yang tadi kan ASTO, kita ke unified. Di unified ini membagi tanah dengan simbol-simbol gravel, sand, berbutir itu ada seed, clay, kemudian organic O dan peat gitu ya. Untuk huruf kedua menggambarkan keadaan tanah. Bergradasi baik, well grade. Sebentar ya, ini anak saya teh lagi pada Nah, huruf kedua menggambarkan keadaan tanah well grade poorly. Poorly itu tidak bagus ya, jelek. Tercampur, kelanoan, kelempungan, clay, low plasticity. Ini lambang-lambangnya ya. Nah, ini contoh pembagiannya. Berarti lihat dari sini dulu ya, divisinya. Kira-kira 50% atau lebih dari fraksi kasar tertahan pada ayakan nomor 4. Pasir lebih dari 50% fraksi kasar lolos ayakan nomor 4. Pasir dengan butiran halus, pasir bersih, hanya pasir, gitu ya. Simbol kelompoknya GW, GP, GP, gitu ya. GW, GP tadi bisa dilihat di sini tadi. Ini depannya berarti gravel, GW berarti gravel well grade, bergradasi baik ya. GP berarti gravel poorly grade. GM berarti gravel, M-nya ini silty. GC berarti gravel clay. SW berarti sand well grade. Gitu bacanya ya.
SP berarti sand poorly grade. Kemudian SC berarti sand clay, berarti tanah berlempung gitu. ML berarti lanau low plasticity. CL berarti clay low plasticity. OL berarti organic low plasticity. M berarti sebentar. MH sama ya, clay high plasticity, organic high plasticity, pit T itu apa tadi ya? Pit aja ya, PT. Nah, seperti itu ya cara penggabungan menggunakan sistem unified. Contoh nih, distribusi ukuran butir, 2 contoh tanah diberikan pada gambar 3.3 di bawah ini ya. Di tadi ya. Batas cair dan batas plastisnya adalah batas cair dan batas plastis tanahnya di sini ya. Klasifikasikan tanah tersebut dengan sistem klasifikasi unified. Tanah A, tanah B, LL. Tanah A. Di tanah A ini menunjukkan bahwa kira-kira 8% dari tanah adalah, sebentar gambarnya mana sih? Oh sebentar ya, ini mah. Ini gambarnya menyusul ya, ini saya kelupaan taruh gambarnya ya. Oke, kurva distribusi ukuran butir menunjukkan bahwa kira-kira 8% dari tanah adalah lebih halus dari 0,075. Oke, saya lanjutkan. Saya baru masukkan yang itu ya. Kita lihat di gambar 3.3, itu yang ini. Ini persentase yang lolos gitu ya. Pertama kita itu ya, kurva distribusi ukuran butiran menunjukkan bahwa kira-kira 8% dari tanah adalah lebih halus dari 0,075. Berarti sekitar sini ya. Nah ini ya, yang lebih halus dari 0,075. Persentasenya adalah sekitar 8%. Berarti di sini nih, di sini ya. Ini kan 10 berarti di bawahnya. Maka tanah ini dikelompokkan sebagai tanah berbutir kasar. Harga 8% ini adalah antara 5 dan 12%. Ya. Sebentar ya. Ya. Kemudian oleh karena itu simbol ganda perlu digunakan. Selain itu 100% dari total tanah adalah lebih halus dari 4,75%. Ya. Ayakan nomor 4. Maka tanah itu kita sebut sebagai tanah berpasir gitu ya. Nah, dari gambar ini sebentar ya. Seperti ini terlalu susah ya. Saya ganti soal yang lain aja ya. Sebentar ya. Oke. Saya ganti soalnya aja ya yang lebih mudah dipahami.
kita coba menggunakan soal tadi yang pertama. Kita ke klasifikasikan menggunakan sistem unified. Tadi kan di soal yang pertama itu karena 58% itu lolos IAK nomor 200, maka tanah ini kita sebut sebagai tanah berbutir halus, ya. Kita sebut sebagai tanah berbutir halus. Tahu dari mana? Nih. Apabila nih 50% atau lebih lolos IAK nomor 200, maka dia dinamakan tanah berbutir halus. Cuma kita belum tahu ya, dia yang ini atau yang satunya lagi. Kemudian kita berdasarkan plastisitasnya, tadi plastisitasnya kan tabel 3.2 ya, berarti yang ini. LL 30 dan PI-nya 10. LL batas cairnya 30. Berarti ini 30 dan PI-nya 10. Maka dia maksudnya mana? Yang ini ya. CL. Nah, karena dia PI-nya 10, ini dia ini Lanau lempung. Ya. Dan plastisitasnya adalah rendah. Lanau dan lempung batas cair lebih dari 50. Enggak. Kalau tadi kan batas cairnya cuma berapa? 30. Berarti batas cairnya adalah 50 atau kurang. Gitu. Oke. Maka kita sebut sebagai CL ya. Lanau lempung. Jadi cukup sederhana sih dibandingkan dengan sistem ASTO. Sekian dari saya untuk materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.